Jadi guys, walaupun banyak hatersnya ya, termasuk di antara beberapa viewers video-video gua yang mengatakan FPI ormas intoleran, perusuh dan lain-lain, FPI sudah dikubur, buat apa dipanggil-panggil? Macam-macam lah ya, namanya haters. Ternyata FPI tetap setia membantu warga yang terkena dampak bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, kemudian wajar ya kalau tagar FPI underscore selalu terdepan itu sempat menjadi pembicaraan ramai ya di jagat Twitter tanggal 17 Januari kemarin. Iya, tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB mengenai terjadinya gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat hari Jumat dini hari tadi pukul 1.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi pagi saya sudah juga bertelepon kepada Gubernur Sulawesi Barat dan saya telah juga memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Menteri Sosial, kepada Kepala Basarnas dan Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Guys, merespon perintah dari Presiden Jokowi, Kepala BNPB Doni Monardo dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Ibu Risma pada Jumat pagi 15 Januari bertolak menuju Sulawesi Barat. Ibu Risma berangkat dengan menumpang pesawat Hercules milik TNI AU berangkat dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebagaimana lu semua udah tahu ya, pada hari Kamis tanggal 14 Januari dan Jumat tanggal 15 Januari di Majene dan Mamuju terjadi gempa dengan kekuatan 5,9 dan 6,2 pada skala Richter. Yang kemudian diikuti dengan sejumlah gempa susulan termasuk pada 16 Januari 2021 dengan kekuatan 5,0 pada skala Richter. Nah guys, menurut penuturan dari Kepala Basarnas di Mamuju, Pak Saidar Rahman Jaya, sampai dengan Minggu malam 17 Januari pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah telah ditemukan jumlah korban meninggal 81 orang. Tentu duka cita kita mendalam ya, rasa simpati kita sampaikan kepada seluruh keluarga korban. Dari 81 orang ini, 70 ada di Mamuju dan 11 di Majene. Kemudian ditemukan pula 18 orang korban selamat. Nah, sebelumnya BNPB juga sudah mencatat ada 637 korban luka di Majene, 12 luka berat, 200 luka sedang, dan 425 luka ringan. Sementara di Mamuju terdapat 189 orang yang harus dirawat inap karena menderita luka berat. Nah guys, ada fakta menarik ya yang ditemukan oleh jurnalis CNN Indonesia di lapangan pada Sabtu 16 Januari 2021. Warga Mamuju ditemukan sempat ya beramai-ramai mengais-ngais makanan di reruntuhan sebuah toserba. Mereka terpaksa mengalahkan rasa takut mereka akan runtuhnya bangunan atau juga gempa susulan karena memang ketika itu sama sekali belum ada bantuan yang sampai kepada mereka. Ya, Cari ini. ya sembako Pak. Bagaimana belum dapat bantuan atau bagaimana? Belum dapat bantuan Pak. Belum dapat bantuan. Iya, Pak. Jadi terpaksa ke sini. Iya. Ini enggak bahaya beruntuhan. Ya. Enggak bahaya. Mau minta apa Pak demi perut ini Pak? Belum dapat bantuan Pak sama pemerintah? Belum ada sama sekali dapat bantuan. Ini enggak khawatir Pak masuk di reruntuhan begini. Ya moga apa boleh buat karena sudah tidak ada jalan lain untuk anu.
Nah, menurut Ibu Mensos, Ibu Risma, keterlambatan pasokan bantuan ini terjadi karena terputusnya jalur penghubung Makassar-Mamuju. Nah, ketika mengunjungi korban gempa di Sulawesi Barat 16 Januari, Mensos Risma juga meminta warga untuk menghindari tepi pantai karena menurut informasi dari BMKG masih ada kemungkinan gempa susulan dan belum bisa dipastikan apakah gempa susulan tadi berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak. Nah guys, alhamdulillah pemerintah telah mengirimkan satu tim terpadu terdiri dari 43 orang dari Kemensos, BNPB, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun sayangnya perjalanan darat menuju lokasi dengan rute Makassar, Polowali Mandar, dan kemudian Mamuju terkendala oleh akses yang terputus dan juga hujan deras yang turun terus-menerus. Kemudian tim TNI dan Polri sebenarnya sudah berupaya keras untuk membuka kembali akses tersebut. Akhirnya diputuskan tim tetap menuju Mamuju dari Polowali Mandar menggunakan helikopter milik BNPB. Nah guys, terlambatnya pasokan bantuan makanan ini juga membuat masyarakat melakukan penjarahan terhadap truk relawan yang sedang membawa bantuan. Oke, lokasi di Jara. Posisi kita di Jara di jalan. Masuk bawa apa nih? Soalnya masanya beringas ini. Dalam video tadi lu bisa lihat ya, terlihat masyarakat menjarah truk pembawa bantuan karena masanya beringas banget, maka relawan yang membawa bantuan hanya bisa pasrah. Ini bisa lu dengar ya dari suara-suara relawan yang terekam tadi. Bahkan ada aparat TNI yang terlihat di video juga bingung nih, dia nyaris nggak bisa berbuat apa-apa. Nah di video kedua, lu bisa lihat ini tampaknya terjadi di Jalan Trans Sulawesi. Sebuah mobil pembawa pembawa bantuan yang sempat singgah itu dijarah oleh massa yang terdiri dari penduduk sekitar. Ya, mereka berebutan mengambil bahan makanan yang ada. Bahkan kalau lihat tadi itu ada pengendara motor yang kebetulan melintas juga menyempatkan diri berhenti untuk ikut ambil bagian ya. Nah di video ketiga lo lihat seorang petugas nih relawan berbaju oranye. Ini hampir terlibat konflik dengan massa yang akan menjarah pasokan bantuan yang dibawanya. Akhirnya petugas tersebut lari ya karena massa beringas ya. Apalagi kemudian juga kita tahu di video itu juga ada beberapa massa yang terlihat membawa senjata tajam ya. Nah di video keempat ini lo lihat kembali ya terlihat truk relawan yang membawa bantuan dijarah massa. Bahkan yang kocak tuh ada anak kecil ya yang itu juga ikutan menjarah. Relawan Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC mengaku dijarah saat akan menyalurkan bantuan. Menurut Wakil Ketua MDMC Makassar, Agus Salim, timnya berangkat Jumat 15 Januari sore dengan 20 orang dan 5 mobil logistik berisi beras, air mineral, mie instan, dan susu. Nah, mereka menghadapi penghadangan yang terjadi di perbatasan Majene Mamuju oleh sekitar 20 orang lelaki dewasa. Tadi gue katakan ada yang bahkan membawa senjata tajam ya dan mengancam para relawan. Nah, di rombongan relawan itu ada ambulans. Ambulansnya berhasil lolos ya. Namun bantuan yang ada terpaksa dibiarkan dijarah massa yang memang sudah tidak terkendali. Nah, menyangkut jarah-menjarah ini guys, yang menarik adalah terdapat penjelasan yang berbeda antara Mensos Risma dengan BNPB ya. Nah, kita lihat dulu ya videonya seperti apa supaya kita bisa tahu pernyataan Bu Risma terkait dengan penjarahan ini. Mohon sabar ya, agak panjang videonya supaya lengkap dan utuh ya. Beberapa video yang beredar bahwa seolah-olah itu penjarahan. Tapi sebetulnya yang terjadi bukan begitu. Memang karena kemarin itu terputus ya. Terputus antara Makassar dengan Mamuju itu terputus karena ada longsoran.
mungkin sekarang baru mulai dikerjakan, sehingga bahan kebutuhan pangan kita itu harus muter kurang lebih 6 jam. Jadi baru pagi tadi nyampe, karena mestinya 9 jam, tapi baru karena ditambah muter 6 jam, jadi baru tadi pagi nyampe. Kemudian kita baru bisa membagi. Jadi mungkin mereka juga memang kelaparan kondisinya. Jadi sekali lagi bukan penjarahan. Karena kita harus membaca situasi, karena tidak ada pasar yang buka, tidak ada toko yang buka, karena semua takut sehingga semua mengungsi. Nah, semua bahkan bahan makanan yang kita bawa itu ada dari Palu, dari Makassar. Sekali lagi itu bukan penjarahan. Saya kalau nggak salah di Majene ya, aku juga nggak tahu, tadi sempat lihat video supaya jangan sampai kemudian terkesan bahwa itu seolah apa yang salah, mungkin tidak. Jadi yang terjadi seperti itu, karena ada putus jalan operasional dari Makassar ke Mamuju. Setelah melihat video itu Ibu menelpon siapa untuk melakukan Enggak, itu kan kita makanan kita. Jadi makanan kita kan memang tadi saya suruh minta, karena warga itu tersebar kan, mereka ngungsi di tempat yang tinggi karena takut tsunami. Nah itu mereka ada di sepanjang jalan gitu. Jadi mereka memang ada di jalan. Jadi sebetulnya ya lumrah gitu loh. Lumrah gitu, karena mereka mungkin sudah lapar. Kemarin sore aku masak dewe sampean. Yuk, karena kita butuh cepet, akhirnya aku masak sendiri. Aku datang sampai jam 5:30 kalau nggak salah aku masak, bagi-bagi itu supaya cepet. Jadi mungkusi sendiri, masak sendiri gitu. Tapi dibantu teman-teman Tagana di sana. Maksudnya aku juga ikut turun. Nah intinya Ibu Risma mengatakan ini bukan penjarahan. Ya, masyarakat bergerak langsung mengambil bantuan tersebut karena terdorong oleh kebutuhan ya. Ya karena kata Bu Risma wajar karena gempa itu ya, nggak ada pasar yang buka, nggak ada toko yang buka, dan bantuan memang terlambat datang karena jalur yang terputus. Ya, sehingga pembawa bantuan terpaksa memutar ya, terlambat 6 jam dari yang seharusnya. Ya dengan kata lain Bu Risma mengatakan ini adalah hal yang lumrah, hal yang wajar, dan ini bukan penjarahan. Nah ternyata penjelasan Risma tadi berbeda dengan yang dikemukakan oleh Bambang Surtaputra. Pak Bambang ini adalah Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB. Menurut Pak Bambang, penjarahan itu benar terjadi, walaupun dia tak menyebutkan lokasi tepatnya. Dan saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai kasus penjarahan tersebut. Bingung kan? Tenang guys, emang kalau kita menyimak ya pernyataan pejabat pemerintah mengenai satu peristiwa, itu kita harus siap-siap ya, tidak dijamin akan konsisten antara satu dengan yang lain. Sementara itu guys, walaupun Front Pembela Islam atau FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah tanggal 30 Desember yang lalu, nah, Front Persaudaraan Islam atau FPI baru tetap hadir membantu korban bencana, termasuk saat gempa di Sulawesi Barat. Terdapat satu maklumat dari DPP FPI baru, kita sebut saja begitu ya, Front Persaudaraan Islam ini FPI baru, yang menginstruksikan hal tersebut. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketuanya, Kiai Haji Awid Mashuri. Beliau mengatakan, menginstruksikan ya kepada seluruh kader FPI baru untuk turun membantu penanggulangan bencana dan membuat posko kesiapsiagaan untuk membantu korban bencana alam di seluruh wilayah NKRI. Nah, di lapangan instruksi DPP FPI baru tersebut langsung disambut oleh para anggota dan simpatisannya. Untuk korban gempa di Sulbar, FPI baru ya mengirimkan bantuan beras yang disampaikan oleh Laksana FPI. Laksana ini singkatan dari Laskar Siaga Bencana Front Persaudaraan Islam. Ada laskar baru nih ya. Jadi guys, walaupun banyak hatersnya ya, termasuk di antara beberapa viewers video-video gua yang mengatakan FPI ormas intoleran, perusuh dan lain-lain,
FPI sudah dikubur, buat apa dipanggil-panggil? Macam-macam lah ya, namanya haters. Ternyata FPI tetap setia membantu warga yang terkena dampak bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, kemudian wajar ya kalau tagar FPI underscore selalu terdepan itu sempat menjadi pembicaraan ramai ya di jagat Twitter tanggal 17 Januari kemarin. Nah, dari yang rame-rame itu gua catat beberapa respons. Ya. Ini ada dari akun @iskandargalang. Serem juga ya namanya. Dia bilang gini, ini gimana Pak Polisi, Pak Menko Polhukam, Profesor Moh Mahfud MD. Orang FPI masih banyak berkeliaran. Di Kalsel sudah banyak berdiri posko-posko relawan FPI bantuan banjir. Dan dengar-dengar kabar di Sulbar juga banyak posko-posko bantuan gempa FPI dan relawan FPI. Segera ditindak Pak Polisi, tangkap. Sejujurnya ya guys, gue tuh gak tahu ya. Apakah ini maksudnya benar-benar ngelaporin FPI ya ke aparat, minta FPI ditangkap. Atau ini si akun Iskandar Galang ini lagi nyindir nih pemerintah dan aparat yang sudah membuarkan FPI Desember yang lalu. Tapi terbukti ternyata anggota-anggota dan simpatisan FPI tetap berkiprah membantu korban bencana. Gue gak tahu ya. Ini ada lagi nih tweet dari @devitalubis ya. Dia bilang begini. Bantuan logistik kloter kedua Laksana FPI dalam kurung Laskar Siaga Bencana Front Persaudaraan Islam untuk korban gempa di Mamuju Sulbar. Masya Allah, FPI tanpa pamrih tidak melihat agama, suku dalam menolong garis miring membantu kemanusiaan yang terkena bencana. Mungkin yang lain bergerak jika ada angpau. Masya Allah. Nah guys, posisi Indonesia yang memang berada di pertemuan sejumlah lempeng tektonik ya, itu membuat kita rentan terhadap gempa bumi ya, rentan terhadap gempa bumi. Salah satu guys dari rangkaian gempa bumi yang kerap melanda kepulauan Indonesia ini, ya ini salah satu yang tidak terlupakan karena kedahsyatannya, mungkin lu juga inget ya, yaitu gempa 5,9 skala Richter yang mengguncang Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 yang lampau ya, 14 tahun yang lalu. Pukul 05.53 atau 05.55 pagi ya, itu orang baru bangun tidur, mungkin orang lagi leyeh-leyeh, mungkin orang juga baru siap-siap ya akan bangkit untuk beraktivitas. Ya lu bayangin ya situasinya yang sungguh sangat-sangat mengagetkan ya, sangat memilukan. Orang-orang berlarian keluar dari tempat kediamannya ya, melindungi anak-anak kecil agar tidak melihat bagaimana rumah-rumah yang mereka diami selama ini runtuh kemudian rata dengan tanah. Nah guys, gempa tadi merenggut 5.782 korban jiwa. Ini banyak banget guys. Ya, mungkin cuma kalah oleh tsunami Aceh ya yang 200 ribuan jiwa. Di samping itu tadi meruntuhkan bangunan dan infrastruktur serta melumpuhkan listrik dan telekomunikasi di seluruh wilayah Jogja. Ya, dampak dari gempa ini juga meliputi Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Klaten dan juga Boyolali. Jadi dahsyat banget guys. Nah, ini yang menarik. Saat gempa itu terjadi, Presiden ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden SBY, ini Presiden Indonesia yang ke-6 ya, memutuskan untuk memimpin penanganan gempa secara langsung nih guys. Dengan berkantor di Yogyakarta, di Istana Kepresidenan di Yogyakarta yang biasa disebut sebagai Gedung Agung. Nah, ternyata ya, kalau lu lihat lagi ke belakang dari data, ketika letusan Gunung Merapi yang dahsyat itu mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya di tahun 2010, Susilo Bambang Yudhoyono juga memilih berkantor di Jogja. Walaupun kali ini beliau menginap di asrama Akmil Magelang. Ya, nggak jauh dari Jogja. Nah, guys, memang kita lihat masing-masing presiden kita nih ya, ini punya gaya yang berbeda-beda dalam memimpin di masanya. Ya, termasuk dalam merespon bencana alam dahsyat
yang menimpa rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Nah, namun ya mengingat skala bencana gempa bumi Sulawesi Barat ini cukup dahsyat ya. Dan kata BMKG tadi masih banyak atau masih cukup besar potensi dari gempa-gempa susulan ya. Nggak tahu ya, mungkin Pak Jokowi ini akan mempertimbangkan untuk meniru jejak pendahulunya Presiden SBY dengan berkantor sementara di Sulawesi Barat untuk bisa mengendalikan dan mengawasi langsung penanganan bencana yang parah ini. Ya, dengan demikian Pak Jokowi tidak hanya mengandalkan laporan ya, baik dari Gubernur Sulawesi Barat atau menteri-menteri terkait, kepala BNPB dan segala macam. Tentu kalau Pak Jokowi hadir langsung di lokasi, ini bisa bukan saja mengontrol, mengendalikan langsung, tapi juga memberikan support ya, support secara mental begitu ya, support untuk meningkatkan kembali motivasi dari masyarakat agar mampu bertahan dari bencana yang dahsyat ini. Yang pasti guys, menurut gua saat ini yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah membangun koordinasi ya antar seluruh instansi dan juga komponen-komponen masyarakat sipil guys. Untuk memastikan penanganan korban, penyaluran bantuan dan juga nanti pemulihan kondisi pasca bencana dapat dilakukan dengan optimal. Nah, terkait dengan ini guys, perlu dipastikan nih, ini yang penting banget ya, yang berkali-kali kejadian ini nggak ada kesimpang siuran informasi. Karena itu dalam kondisi bencana akan sangat membingungkan masyarakat. Ya bayangin ya, masyarakat itu udah berat dengan bencana, dibingungin lagi dengan informasi yang simpang siur. Dan pasti berdampak buruk ya bagi penanganan bencana secara keseluruhan. Intinya gue mau bilang, ini saatnya pemerintah menunjukkan ya, Pak Jokowi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki standar manajemen penanganan bencana yang handal. Ya. Di samping itu pemerintah juga perlu tadi menunjukkan keandalannya dalam mengajak memobilisasi seluruh komponen masyarakat tanpa memandang latar belakangnya termasuk afiliasi politiknya agar bahu-membahu membantu para korban. Ya, jadi mungkin hal-hal yang tidak prioritas ya termasuk perseteruan politik dan lain-lain bisa dikesampingkan ya sehingga kemudian semua komponen masyarakat bersama-sama pemerintah bisa fokus membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana. Amin. Itu aja dari gua guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.